Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara pernah mengalami perasaan seperti ini ketika mengalami bahwa musuh kita itu susah, atau ketika orang yang berbeda pandangan dengan kita dan pernah berdebat, bertengkar hebat dengan kita, tiba-tiba terbukti terlibat dalam sebuah skandal dan ketahuan sebagai orang munafik? Nah, bukankah biasanya kita tiba-tiba merasa senang, merasa gembira, dan bahkan bertepuk tangan? Dan mungkin salah satu respon kita mungkin berkata begini, rasain lu, gue bilang apa juga. Nah, atau ketika orang yang pernah berbuat salah dan menyakiti kita itu tiba-tiba jatuh, apakah kita tiba-tiba mengepalkan tangan dan berkata, yes? Nah, saudara, perilaku yang senang melihat musuh jatuh itu justru mendapat teguran keras dalam firman Tuhan. Amsal 24 ayat 17 dan 18 mengingatkan kita untuk tidak bersukacita saat musuh kita terjatuh, karena Tuhan dapat menganggapnya sebagai kejahatan dan kemudian memalingkan mukanya dari kita. Nah, ini adalah peringatan serius, bukan sekedar nasihat Bapak Ibu Saudara. Rasa senang melihat musuh jatuh adalah dosa yang lebih berat daripada kesalahan yang membuat musuh jatuh itu sendiri. Seringkali saudara, amarah kita terhadap musuh tidak hilang, hanya terpendam dan menunggu waktu untuk itu muncul. Dan ketika musuh kita jatuh, saudara, kita seharusnya melakukan dua hal. Pertama, gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi diri dan kesalahan yang pernah kita buat. Kita mungkin tidak lebih baik dari musuh kita. Kedua, kita perlu melihat kepada Yesus. Ketika Yesus menubuatkan kehancuran kota-kota yang menolaknya, Yesus tidak bersenang-senang loh, melainkan meratap dan menangis untuk mereka. Yesus tidak bersuka cita melihat penderitaan kita. Ia justru menderita untuk mendatangkan sukacita bagi kita, meskipun kita pantas menerima akibat dari kesalahan kita. Dan inilah hati yang dimiliki Yesus, dan hati ini juga dianugerahkan kepada saudara dan saya di atas kayu salib. Tujuan kita sekarang adalah menyatakan kasih Tuhan. Kita telah menerima kasih-Nya, bukan? Dan kita juga bisa dan harus memberikannya bahkan kepada musuh kita. Saudara, apakah ada orang yang masih kita pendam rasa benci atau dendam? Maukah saudara melepaskannya dan meminta Tuhan menggantinya dengan kasih-Nya? Saudara, mari kita berkomitmen untuk tidak bersuka cita atas kejatuhan orang lain, melainkan untuk menunjukkan kasih dan pengertian. Ikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.